Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, Goku berhasil menembakkan jurus Kamehameha Full Power kepada Cell dengan jarak yang sangat dekat. Serangan Kamehameha itu membuat setengah dari tubuh Cell pun menjadi hancur. Namun, karena dia yang memiliki Cell dari Piccolo, dia pun mampu mengembalikan tubuhnya seperti sedia kala, yang membuat Kamehameha Full Power milik Goku menjadi sia-sia. Akhirnya pertarungan di antara Goku melawan Cell pun terus berlanjut, di mana Goku yang telah kehabisan banyak energi dan juga kelelahan akibat lelah menembakkan Kamehameha Full Power, dia pun dihajar habis-habisan oleh Cell. Namun Goku mencoba untuk memojokkan Cell dengan menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi ke arahnya. Cell yang tidak tahan menerima tembakan laser tersebut, dia pun segera mengeluarkan sebuah barrier pelindung yang membuat Goku menghentikan tembakan laser bertubi-tubinya. Di saat Cell meminta kepada Goku untuk memakan kacang Senju agar pertarungan bisa terus berlanjut, Goku menolaknya dan dia malah menyerah pada pertarungan tersebut, yang membuat semua orang menjadi terkejut dengan perkataan dari Goku. Mendengar perkataan dari Goku, seolah-olah kalau ada orang yang jauh lebih kuat daripada Goku. Namun, dia menyadari kalau saat ini tak ada orang yang bisa untuk melampaui kekuatan Goku. Bahkan Vegeta, Trunks, dan juga Piccolo memiliki kekuatan yang jauh berada di bawahnya. Setelah pertandingan selesai, para anak buah Satan meminta kepada Satan untuk bertarung melawan Cell dan menunjukkan kekuatannya. Namun, Mr. Satan yang sudah ketakutan melihat kekuatan Cell, dia pun segera berakting seolah-olah dia sakit perut. Dan pada akhirnya, Satan pun tidak jadi untuk bertarung melawan Cell. Di sini, Goku pun mengatakan kepada Cell kalau dia akan menunjukkan seseorang yang memiliki kekuatan jauh di atas Cell. Nah, Vegeta yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi berkeringat dingin dan berpikir kalau dirinya lah yang memiliki kekuatan jauh di atas Cell. Cell meminta kepada Goku untuk segera menyebutkan siapa orang yang telah memiliki kekuatan berada di atasnya. Mr. Satan yang mendengar perkataan dari Goku, dia pun juga berpikir demikian dengan Vegeta dan berpikir kalau dirinya lah yang memiliki kekuatan berada di atas Cell. Namun ternyata yang dimaksud oleh Goku, orang yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat daripada Cell, adalah anaknya sendiri, yaitu Son Gohan. Seketika semua Z-Factor dibuat sangat terkejut mendengar perkataan dari Goku. Piccolo yang mendengar perkataan dari Goku, dia pun mengatakan, "Oi, kau membunuh anak lu sendiri ya?" Nah, teman-teman pun mendebat Goku dengan berbagai pertanyaan. Tapi Goku segera menjelaskan kalau Gohan memiliki kekuatan yang jauh di atas siapapun. Goku pun segera mengingatkan lagi kepada Piccolo kalau dulu di saat Gohan masih kecil, dia sudah memiliki kekuatan yang berada di atas dirinya dan juga Piccolo. Apalagi saat ini Gohan telah dilatih dengan sangat keras, yang pasti dia telah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Goku pun segera menegaskan alasan dirinya memilih Gohan untuk bertarung melawan Cell karena dia memiliki banyak keistimewaan, di mana Gohan memiliki banyak sekali kekuatan tersembunyi di dalam dirinya yang harus segera dibangkitkan, yaitu dengan bertarung melawan Cell. Alasan Goku bertarung lebih dulu melawan Cell untuk menunjukkan kepada Gohan begitulah caranya bertarung melawan Cell. Dengan begitu, Goku pun sangat yakin kalau saat ini Gohan telah memiliki gambaran bagaimana cara untuk bertarung melawan Cell. Akhirnya, Gohan pun mau untuk bertarung setelah mendapatkan kata-kata motivasi dari Goku. Dia segera melepaskan jubahnya dan langsung meluncur ke hadapan Cell. Wartawan yang melihat Gohan maju ke hadapan Cell segera bertanya kepada Mr. Satan siapakah bocah tersebut. Mr. Satan yang merasa kalau dirinya masih paling kuat, dia pun mengatakan kalau bocah tersebut adalah seorang penjual bintu. Tiba-tiba Goku memberikan sebuah kacang Senju kepada Cell untuk kembali memulihkan tenaganya. Hal itu pun membuat kemarahan dari teman-teman pun menjadi terpancing. Mereka pun menganggap kalau Goku benar-benar sudah gila. Goku segera menjelaskan kalau tak adil rasanya bagi Cell kalau dia harus bertarung melawan Gohan dalam kondisinya yang saat ini.
Melihat hal itu, Lord Yancha pun mengatakan, mana ada keadilan pada turnamen ini. Di sisi lain, Cell segera memakan kacang senju yang telah diberikan oleh Goku. Seketika membuat tenaganya menjadi kembali pulih. Setelah tenaganya kembali pulih, Cell segera meningkatkan kekuatannya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bertarung melawan Gohan. Gohan juga tidak mau kalah dengan Cell. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan yang telah ia miliki. Hasil latihan dari dalam ruangan waktu. Seketika hal itu pun membuat para Z-Factor menjadi sangat terkejut melihat kekuatan Gohan yang begitu besar. Akhirnya Cell pun memahami perkataan dari Goku sebelumnya kalau Goku memang tidak omong kosong kalau Gohan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tapi Cell mengatakan walaupun Gohan kuat tapi kekuatan itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Tanpa basa-basi Cell segera menghampiri Gohan. Mereka pun segera memulai pertarungan yang sengit. Walaupun Cell telah berhasil menghajar Gohan, di sini Gohan tidak menyerah sampai di situ saja. Dia kembali bangkit dan langsung memasang kuda-kuda seakan-akan dia masih mampu untuk bertarung melawan Cell. Melihat Gohan yang masih mau bangkit kembali, pertarungan di antara mereka berdua pun kembali berlanjut. Di sini, walaupun Gohan adalah seorang anak kecil, Cell sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Dia yang memiliki kekuatan berada di atas Gohan terus menghajar Gohan secara habis-habisan dan tidak memberi ampun kepadanya. Di sini pasukan kerajaan yang berniat untuk kembali menyerang Cell. Mereka pun segera menarik kembali para pasukan tersebut karena sang raja menyadari kalau mereka pasti akan kalah lagi jika menghadapi Cell walaupun dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya sang raja pun akan memasrahkan nasib dari bumi kepada Gohan yang saat ini sedang bertarung melawan Cell. Kembali ke lokasi pertarungan di antara Gohan melawan Cell. Di sini kekuatan Cell yang masih berada di atas Gohan, dia pun terus menghajar Gohan secara habis-habisan dan diakhiri dengan sebuah tembakan laser besar. Gohan-san.
Setelah Gohan menerima serangan yang sangat parah dari Cell, semua orang pun mengira kalau saat ini Gohan telah mati akibat menerima serangan tersebut. Piccolo sebagai ayah angkat dari Gohan, dia pun langsung memarahi Goku karena Goku telah membuat Gohan mati. Piccolo meminta kepada Goku untuk bertanggung jawab dengan semua yang telah terjadi. Tapi Goku segera menegaskan kalau Gohan tidak akan mati semudah itu. Dan benar saja yang Goku katakan, Gohan keluar dari dalam reruntuhan dengan aura kekuatan super saiyanya. Gohan segera menghampiri Cell, lalu mengatakan kalau lebih baik turnamen seperti ini dihentikan saja. Cell yang mendengar perkataan dari Gohan langsung tertawa dan bertanya kepada Gohan kenapa Gohan mau menghentikan pertarungan ini. Gohan mengatakan kalau dia memang memiliki kekuatan yang tersembunyi, tapi kekuatan tersembunyi itu akan keluar jika dia marah. Kita akan diperlihatkan cuplikan-cuplikan video di saat Gohan dulu kecil menunjukkan kekuatannya yang overpower ketika dia marah dan mampu menghajar musuh-musuh yang kuat dari Raditz sampai Frieza yang memiliki kekuatan overpower. Walaupun telah mendengar cerita dari Gohan, di sini Cell sama sekali tidak gentar. Malahan dia makin penasaran dengan kekuatan tersembunyi milik Gohan. Cell akan membantu Gohan marah. Dia pun langsung menghajar Gohan secara bertubi-tubi untuk membuatnya marah. Bahkan Goku di sini dia tidak membantu Gohan, namun dia berharap kalau Gohan akan marah karena jika Gohan sampai marah, maka itu akan berbalik sendiri kepada Cell, di mana Cell akan benar-benar menemukan sebuah ancaman yang benar-benar membuatnya menjadi sangat ketakutan.
Gohan yang kesal akibat terus dihajar oleh Cell, dia pun langsung membalas serangan dari Cell dengan melancarkan sebuah tendangan kepadanya yang akhirnya berhasil membuat mulut Cell menjadi berdarah. Di sini Cell berniat untuk menggunakan cara licik agar dia bisa membuat Gohan menjadi marah dan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Goku yang mendengar hal tersebut membuatnya menjadi sangat senang karena jika Cell berhasil membuat Gohan menjadi sangat marah, maka itu akan menjadi timbul balik kepada Cell yang akan membuatnya melihat sebuah ancaman yang benar-benar akan membuatnya menjadi sangat ketakutan. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikap di channel Alur Film. Pada episode sebelumnya, pertarungan antara Gohan melawan Cell pun dimulai. Namun, karena Cell memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Gohan, di sini Gohan pun terus dihajar oleh Cell secara habis-habisan. Gohan yang kesal akibat dia dihajar terus-terusan oleh Cell, dia pun langsung melancarkan sebuah tendangan kepada Cell yang membuat mulutnya menjadi berdarah. Namun di sini Cell berniat untuk membuat Gohan agar bisa menjadi marah dengan berbagai cara, walaupun itu adalah cara licik. Cell yang sangat penasaran dengan kekuatan tersembunyi dari Gohan, dia pun berusaha untuk menyerang Gohan menggunakan tembakan laser yang sebelumnya pernah digunakan oleh Frieza. Di saat Gohan lengah, sini Cell langsung menangkap tubuh Gohan dan segera mencengkramnya dengan erat untuk memaksa Gohan agar dia marah dan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Melihat Gohan yang disiksa habis-habisan oleh Cell, Piccolo merasa tak terima dan berniat untuk menyelamatkan Gohan. Tapi Goku melarangnya karena Gohan harus membangkitkan kekuatan tersembunyinya. Tapi Piccolo tidak peduli dengan perkataan dari Goku, karena yang saat ini Gohan inginkan adalah ayahnya untuk bertarung melawan Cell dan menyelamatkan dirinya. Walaupun Gohan memang memiliki kekuatan seperti itu, tapi mentalnya masih anak-anak. Yang dia inginkan sekarang adalah ayahnya membantunya dalam waktu kesusahan seperti ini. Mendengar perkataan dari Piccolo membuat Goku akhirnya sadar kalau Gohan memang masih membutuhkan bimbingan darinya. Pada akhirnya Goku meminta kacang Senzu kepada Krillin. Namun secara tiba-tiba Cell langsung melepaskan Gohan. Alasan Cell melepaskan Gohan karena dia memiliki cara lain untuk membuat amarah Gohan menjadi bangkit, yaitu dengan cara melukai teman-temannya. Tanpa basa-basi, Cell segera meluncur ke arah para G-Factor. Ternyata yang pertama kali ditemui oleh Cell adalah Krillin. Cell langsung merebut kacang Senzu yang berada di tangan Krillin. Di saat Cell telah berhasil mendapatkan kacang Senzu tersebut, tiba-tiba Android 16 langsung muncul di hadapan Cell dan langsung mencekam tubuhnya secara erat. Ternyata Android 16 berniat untuk meledakkan dirinya bersama Cell untuk membuat Cell benar-benar lenyap dari alam semesta. Nah, Android 16 pun segera menghimpun energi yang sangat besar untuk meledakkan Cell. Namun tiba-tiba ya, Android 16 tidak meledak seperti yang ia inginkan. Krillin pun segera menjelaskan kenapa alasan Android 16 tidak bisa meledak.
karena sebelumnya di saat Android 16 masih diperbaiki, ternyata Bulma telah mencabut alat peledak yang berada di dalam tubuh Android 16 karena Bulma berpikir kalau alat peledak itu akan mampu untuk menghancurkan dunia. Mendengar hal tersebut seketika membuat Cell menjadi sangat senang. Dia pun langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Android 16 yang akhirnya membuat tubuhnya hancur menjadi berkeping-keping. Setelah menghancurkan Android 16 menjadi berkeping-keping, Cell segera menendang kepala Android 16 sampai ke hadapan dari Mr. Satan dan juga para pengikutnya yang membuat mereka menjadi ketakutan. Setelah menghancurkan Android 16 menjadi berkeping-keping, Cell segera mengeluarkan sel-sel kecil dari dalam tubuhnya. Ya, sel-sel kecil ini diberi namanya sebagai Cell Junior. Cell memerintahkan kepada Cell Junior untuk segera menyerang para Z-Factor. Para Z-Factor pun langsung bersiap untuk menghadapi sel-sel Junior yang sedang meluncur ke arah mereka. Cell Junior. だ絶対に勝てる。Pada akhirnya, pertarungan di antara para Z-Factor melawan Cell Junior pun tidak bisa dihindarkan. Ternyata kekuatan sel-sel Junior ini sama sekali tak berbeda jauh dengan Cell. Mereka mampu membuat para Z-Factor menjadi kewalahan bertarung menghadapi kekuatan mereka yang ternyata sangat overpower. Nah, di sini Tan Xinhan dan juga Yamcha mereka berdua menggabungkan kekuatan alias kerjasama untuk melindungi Goku yang telah kehabisan energi akibat sebelumnya telah bertarung habis-habisan melawan Cell. Mereka berdua mencoba bekerja sama untuk menghadapi Cell Junior ini, berharap kalau mereka bisa dikalahkan. Namun karena kekuatan dari Cell Junior ini yang sangatlah luar biasa dan memiliki stamina tak terbatas, membuat para Z-Factor akhirnya bisa dikalahkan dan mereka pun terus disiksa habis-habisan oleh para Cell Junior ini.わずかに気が膨らむと怒りを感じ出した。ベジータという強さだ。まずじゃみんな殺されてどうやったら。
Di sisi lain, Android 16 meminta bantuan kepada Mr. Satan untuk membawa kepalanya yang masih tersisa ini ke hadapan Gohan karena dia memiliki sebuah rencana. Android 16 pun memohon kepada Mr. Satan dan memberinya kata-kata motivasi agar mau membawanya ke hadapan Gohan. Akhirnya setelah menerima kata-kata motivasi dari Android 16, akhirnya Mr. Satan pun mau untuk mengantarkannya ke hadapan dari Gohan. Android 16 pun langsung dibawa oleh Mr. Satan menuju ke arah Gohan, walaupun Mr. Satan harus menghadapi berbagai kekacauan yang hampir saja membunuhnya. Singkat cerita, akhirnya kepala dari Android 16 sudah berada di depan Gohan. 頼むあの子供のすぐそばにはお前も少しは役に頼むよしいや悪いもんだいいだけだ言ってるだろあともう一押しと言ってお遊びはそこまでだいいぞSetelah Android 16 berada di hadapan Gohan, dia pun langsung meminta kepada Gohan untuk mengeluarkan semua amarah yang ia miliki, karena amarah yang besar jika dipendam itu tidak baik. Dan Android 16 memberitahu Gohan untuk segera menghabisi Cell, karena jika dia terus hidup di muka bumi ini maka dia akan menghancurkan dunia. Cell yang mendengar kata-kata itu segera menghampiri Android 16 yang tinggal kepalanya saja. Dia pun langsung menginjak kepala Android 16 sampai hancur berkeping-keping. Melihat Android 16 yang mati di hadapannya karena dibunuh oleh Cell, kali ini Gohan sudah tidak bisa lagi untuk menahan amarahnya kepada Cell. Gohan benar-benar sangat marah dan akhirnya dia pun mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Kekuatan tersembunyinya itu akhirnya membangkitkan kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kekuatan Super Saiyan 2. Dan alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.